Hai, halo. Aduh, senang banget bisa ada di sini. Thank you for the trust. Thanks for having me. Senang banget bisa ada di KL for the first time. Saya juga first timer kemari. Mungkin ada yang baru sekali ke sini. Ini dingin banget sih. Gue nggak bisa kemana ya. Ada dari sini, oke. Ini oke kok, pas. Enggak. Ya. Udah, oke. Ternyata majuan dikit nggak kena. Oke, aku Christopher Tapiheru dari lahir besar di Jakarta. Dan backgroundnya desain grafis. Kalau ada yang nggak sekolah Alkitab sama sekali, agak terbalik kesaksian sama Pastor Kevin. Pastor Kevin all Bible schools, tapi jadi seniman. Saya all art schools yang jadi pendeta, right? Jadi kalau khotbah gue agak aneh, harap maklum, seniman agak-agak aneh memang. Tapi tenang aja, Alkitab kita sama dan Tuhan yang kita sembah juga sama, so Anda bisa bernafas lega ya. Aku menikah dari 2010 sama istriku, punya 2 orang anak laki-laki umur 11, ntar lagi yang sulung yang kecilnya hampir 10. Dan selalu kalau pergi kemana-mana pulangnya buru-buru karena nggak punya pembantu di rumah. Jadi kalau aku pergi pasti istriku double duty. Hari ini dia khotbah, jarang khotbah di gereja. Hari ini pas dia khotbah di gereja gua nggak ada, right? Just for you guys to know, right? Aku punya pesan sederhana banget hari ini, mudah-mudahan sederhana bukan berarti pendek, oke? Simple bukan berarti nggak dalam, tapi dalam bukan berarti ribet, aku akan sebut kayak gitu ya. Jadi aku akan bagikan pesan Tuhan yang penting, judulnya support system. Dan tadi pasti nggak kebetulan ketika dikutip pada buku bagus judulnya Purpose Driven Life. Itu buku kalau teman-teman mau tahu, itu buku terlaku di dunia kedua setelah apa tebak? Exactly. Buku terlaku di dunia sampai hari ini masih Alkitab. Ya, dan yang laku kedua yang itu. Purpose Driven Life. Lu bayangin kayaknya kayak apa? Yang nulis. Saking kayaknya berpuluhan dia terbalik. Oke, dia sekarang udah di 8%. Hidup dari 8% pemasukan. Oke, lu kasih 10% pemasukan perpuluhan. Dia perpuluhannya terbalik. 90 dia kasih Tuhan, 10% buat dia, sekarang udah di 8%. Dia targetnya selalu mau naikin perpuluhannya. Oke, sama sekali nggak terikat sama dunia ini kasarnya. Ya karena apa tadi, kenapa bukunya dibikin terlaku kedua di dunia? Karena salah satunya itu orang ini bisa dipercaya. Baru step down dari gereja yang dia bentuk, Saddleback Church, step down karena ya Tuhan bilang udah waktunya kamu step down, nggak dikasih ke anaknya, salah satunya nggak dikasih ke siapapun yang Tuhan arahkan untuk pimpin. Amazing. Ya, dia tahu persis, dia bisa bedain ministry sama properti. Dia tahu gereja punyanya Tuhan, bukan punyanya dia. Right? Dan itu penting. Kenapa? Karena buku itu, buku rohani yang serius gue baca pertama kali. Ya, I'm a pastor now karena buku itu. Bertobat di umur 24, walaupun anak pendeta dari lahir di gereja, untung lahirnya nggak di kolam baptisan, nggak otomatis menjadikan lu Kristen. Oke, salah satu penginjil bilang, pergi ke gereja nggak menjadikan kau orang Kristen. Ya, kayak masuk garasi nggak menjadikan lu mobil. Oke, atau pergi ke Jeko nggak menjadikan Anda donat. Enggak kan? Lu pergi ke Jeko buat beli donat, bukan mau jadi donat, oke? Jadi nggak otomatis, sekali lagi lahir di keluarga Kristen, anak pendeta, bertobatnya baru di umur 24. Siapa yang 24 hari ini? Ada 24 tahun, angkat tangan, jangan berasa tua, lu masih muda. Gue yang tua, gue 38 tahun ini, right? Oke, masih ada 24 gue baru bertobat. Dan penyesalannya adalah kenapa baru umur 24 bertobat, kemana aja gitu loh. Ya jawabannya sederhana, karena dulu gue berpikir, gue masih muda, mau senang-senang dulu. Seolah pas ikut Tuhan tuh gak menyenangkan. And I realized I was that wrong, gue salah banget. Nggak ikut Tuhan justru hidup yang paling enak. I'm living my best life now. Ya setelah gue bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, mulai baca buku, salah satunya itu. Nah dari buku itu aku bikin Bible study karena aku nggak punya materi, aku juga baru belajar. Tapi rindu membagikan apa yang aku dapat ketika aku sungguh-sungguh sama Tuhan, dan buku ini ngebentuk saya. Habis itu kita lanjutin terus sampai hari ini. Saya jadi pendeta karena tadi learning by doing. Ya, learning by doing khususnya firman Tuhan, dan belajar terus akhirnya pengen kasih tahu ke teman-teman yang lain. So ya, sedikit perkenalan dari aku, kita akan masuk langsung ke materi. Buku Purpose Driven Life tadi menunjukkan pentingnya menyadari tujuan. Segala sesuatu yang gak ada tujuannya nggak jelas, ya, dan hampir bisa dibilang nggak ada harganya juga karena nggak jelas juga tujuannya apa. Ya kita menyia-nyiakan hidup kita karena nggak tahu tujuannya apa. Kita coba-coba.
Ya trial and error. Akhirnya error. Ya kan? Berakhir error. Or in the trial. Gitu. Pokoknya berakhirnya konyol. Ya, jadi penting untuk menyadari tujuan dan gini, terima atau nggak terima, salah satu fakta yang paling mengagetkan ketika aku baca Alkitab adalah satu, Tuhan sayang banget sama saya. I don't know why. Sampai hari ini. I know because he is love, satu-satunya yang saya tahu alasannya karena dia itu kasih dan dia nggak bisa berhenti mengasihi. Ya, ketika dia berhenti mengasihi berarti dia berhenti jadi Tuhan. Right? God is love. It's who he is, not just what he can do. Ya, dia itu adalah kasih. Dan berikutnya yang kedua adalah kenyataan bahwa Yesus bilang bahwa saya ini garam dan terang dunia. Dia nggak suruh saya jadi garam atau jadi terang. Dia bilang saya, you are. Ya bukan jadilah tapi kamulah. Itu fakta tentang diri saya. Dari yang nyiptain saya. Ya garam dan terang bicara apa? Ada purpose. Garam purpose-nya buat apa? Buat apa? Memberi rasa. Benar? Dan dia memberi rasa uniknya bukan dengan cara stand out tapi blend in. Benar gak? Orang kan selalu berpikir garam dan terang artinya nggak boleh blend in sama dunia, you have to stand out. Tapi garam bicara dia baru berasa ketika dia blend in. Ya dia nggak berdampak, dia nggak memenuhi purpose-nya ketika dia masih jadi kotak garam. Enggak, dia baru memberi rasa ketika dia kayaknya hilang dan bersatu di sop, di tanah untuk pupuk tanaman. Ya jadi emang ada unsur blend in-nya. Itu purpose-nya tapi untuk memberi rasa karena dunia ini makin lama makin hambar. Dunia ini makin lama makin tasteless. Dan tujuan kita ada di dunia ini untuk memberi rasa. By blending in. Tapi di satu sisi ketika kita kerap kali suka terlalu asik blending in. Asik sendiri. Keasikan karena diterima itu enak bener ya. Kita paling gak suka ditolak. Makanya kita jadi gila-gila penerimaan jadi akhirnya. Jadi akhirnya kita kompromi bahasa Kristennya. Sesuatu yang Tuhan gak perbolehkan kita untuk lakukan. Ya, blend in untuk memberi rasa, harus ada purpose-nya. Kalau blend in doang, nggak tanpa purpose bahaya. Kita akhirnya bukan jadi influencer malah terkena influenza, right? Jadi bukan berdampak jadi terkena dampak, benar ya? Kita harusnya berdampak. Makanya memberi rasa, purpose. Satu lagi apa? Terang. Nah terang itu nggak blend in, stand out. Ya, in the midst of darkness. Dan Tuhan bilang, kamulah, it's who you are. Kita mesti terima kenyataan itu. Nah, berangkat dari sana kita akan menyadari ada problem di situ. Kenapa? Karena poin pertama kalau teman-teman suka nyatat adalah gini, kita akan selalu menjadi seperti tongkrongan kita. Kita akan selalu punya kecenderungan terpengaruh. Pasti. Ya, aku baru nyampe kemarin puji Tuhan. 2018 pelayanan waktu itu pertama kali di Malaysia itu di Kuching. Aku nyampe sehari sebelumnya dalam artian benar-benar sehari sebelumnya. Jadi nggak langsung ada pelayanan. Pure ngobrol-ngobrol apa, akhirnya yang terjadi adalah besoknya saya udah jadi orang Malaysia. Logat saya langsung berubah, jadi kayak yang tonton di Indonesia Upin Ipin, right? Jadi begitu, saya secepat itu untuk terpengaruh. Ya, orang Jakarta pergi ke Bandung, seharian di Bandung, sorenya jadi orang Bandung, logatnya langsung Sunda. Itu saya, semudah itu untuk jadi seperti tongkrongan saya, lingkungan saya. Dan karena Tuhan pengen kita jadi bersinar seperti terang yang sangat berbeda. Dia nggak pengen kita mudah ketularan sebenarnya. Tapi ini faktanya, ini kenyataannya kita terlalu mudah untuk berubah jadi seperti tongkrongan kita. Mazmur 1 ayat 1-2. Ada satu peringatan dari sorga tentang hal ini. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Kenyataannya adalah susahnya adalah dunia ini membawa kita jauh dari Tuhan. Ya gimana caranya di tengah dunia ini kita bisa jadi seperti ini. Kesukaannya Taurat Tuhan, hobinya kalau dibaca, hobinya apa? Baca Alkitab. Wih, Kristen banget loh. Gitu. Ya. Bahkan pendeta aja belum tentu hobinya baca Alkitab loh. Benar. Ada yang hobinya golf, right? Naik sepeda. Belum tentu hobinya baca Alkitab. Gimana caranya baca Alkitab jadi kesukaan, jadi hobi, sesuatu yang buat lu tuh kayak sesuatu yang lu rindukan gitu. Kalau lagi ngapa-ngapain, lu capek banget gue pengen baca Alkitab deh, right? Kayak jadi healing. Bahasa sekarang disebutnya healing. Dan ini artinya apa? Tuhan nggak pengen kita terpengaruh. 1 Korintus 15 deh yang paling jelas deh.
Ya, 1 Korintus 15 ayat 32 sampai 34. Kita akan lihat beberapa hal tentang kenyataan bahwa kita ini akan jadi seperti tongkrongan kita. Kita akan berubah menjadi seperti tongkrongan kita. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Gaya hidup apa? Hedonism. Hidup cuma sekali. Jangan sampai ada yang belum lu rasain. Have fun, go mad. Bener? Besok kita mati. Puas-puasin hari ini. Kalau abis mati, udah gak ada lagi. Silakan. Masalahnya abis mati lanjut. Ada kehidupan setelah kematian. Dan itu ditentukan nanti oleh yang sekarang. Sekali lagi, nanti itu ditentukan oleh yang sekarang. Ya, ayat yang terkenal dari sini adalah apa? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ciri-ciri pergaulan yang buruk yang pertama, tadi kita lihat dari ayat 32 adalah apa? Tidak mengutamakan kekekalan. Oke, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Jadi eternal life nggak ada di kamus orang dunia. Nggak mikirin itu. Bodoh amat, yang penting sekarang. Here and now, have fun, go mad. Hidup cuma sekali. YOLO. Right? You only live once. You only live once. Exactly. So don't waste it. Right? Don't waste your life. You only live once. Tapi dunia ini anehnya gitu. You only live once tapi go waste your life. That's just weird. Ya, yang pertama, pergaulan yang buruk adalah yang tidak mengutamakan kekekalan. Mungkin kegiatannya baik. Ya kan? Kegiatannya baik, mungkin bukan yang negatif misalnya kebut-kebutan di jalanan gitu. Mungkin latihan, mungkin gym, olahraga, baik dong, it's a positive thing. Tapi di gym itu diutamakan kekekalan nggak? Kalau enggak ya berarti itu pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk bukan masalah apa yang dilakukannya, tapi ada sense of purpose-nya nggak? Di situ cuman buat sesuatu yang sebentar aja, ya kan? Sesuatu yang sementara yang di bawah 70 tahun lah. Ya kan hidup manusia 70 tahun, kalau ada bonus 80 tahun, karena firman Tuhan bilang kayak gitu. Ya, pergaulan buruk yang pertama adalah tidak mengutamakan kekekalan, mungkin kegiatannya positif. Ya, ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Pergaulan buruk yang kedua ciri-cirinya adalah apa? Tidak mengutamakan pertobatan. Just be the heck you want to be, kan gitu. Terserah lu mau jadi apa, lu mau ngapain aja, it's your life. Nggak ada yang disuruh bertobat, ini salah, jangan gitu, nggak ada. Pergaulan buruk tuh, sekali lagi walaupun kegiatannya baik. Tapi nggak ada yang saling menegur karena, jangan gitu lo nanti, nggak ada. Karena nggak, itu urusan lo, it's your life. Ini kan, soundtracknya itu zaman dulu, it's my life, gitu. Soundtracknya. Oke. Ciri-ciri berikutnya pergaulan yang buruk ada di ayat 34. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Ciri-ciri pergaulan buruk yang nomor 3 adalah tidak mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Nggak peduli, yang penting lu tahu banyak. Belajar banyak hal kecuali mengenal Tuhan. Nggak terlalu penting. Ya kan, bahkan yang Kristen bisa jadi Kristen ateis kalau kata Craig Groeschel. Dia tulis buku aneh banget judulnya, Christian Atheist. Saya bingung ini buku apa? Ada ya Kristen ateis? Ada. Ngomongnya akunya percaya Tuhan tapi live as if Tuhan gak ada. Wow, tertampar. That was me. PK, preacher's kid, anak pendeta. Tumbuh besar di gereja pelayanan tapi hidup kayak Tuhan gak ada. Gue Tuhannya, bukan dia, gue. Jadi gue bikin apapun yang gue mau karena gue Tuhannya. Right? 3 tadi ciri pergaulan yang buruk, tidak mengutamakan kekekalan, tidak mengutamakan pertobatan, dan tidak mengutamakan pengenalan akan Tuhan. Ya, dan this is the world. This is the world that we live in. Kemanapun kita pergi, pasti akan kayak gitu. Itu namanya the state of being duniawi, bahasa Indonesianya. Namanya aja dunia udah pasti duniawi. Ya dong, tapi jangan pernah lupa, kita ini apa? Hybrid. Manusia jelas bukan cuma jasmani. Ya, jadi ketika orang mengabaikan kerohaniannya, dia jadi kayak binatang. Kita ini hybrid. Kita ini jasmani dan juga rohani. Jadi nggak bisa lu nggak tertarik yang rohani. It's too late. Karena kita hybrid dari keduanya. Ya, when someone avoid
abandon, tidak memperdulikan kerohanian, dia jadi kayak binatang. So what makes us human, salah satunya adalah kerohanian. Sungguh-sungguh mengejar yang tadi 3 tadi, kekekalan, pertobatan, dan pengenalan akan Tuhan. Dan semua didapat di mana kalau bukan di gereja? Di mana? Di pergaulan yang mana kalau bukan di gereja lu dapat? Right? That's where we go to ketika kita think about something religious or spiritual. As a Christian, kita pasti mikir gereja. Right? Jadi ketika lu pertama kali kesini mau kuliah, yang pertama lu cari udah pasti tempat tinggal. Udah pasti. Atau kalau perlu ada keluarga di sini kalau perlu. Ada orang yang bisa dianggap kayak bisa jadi kayak keluarga, kayak papi mami kamu, walaupun papa mama aslinya ada di kampung, right? Ada di tempat asal. Walaupun tempat asalnya kota, kita sebutnya kampung, karena pulang kampung. Jadi nggak usah berasa jadi dari kota, biasa aja. Kita anak kampung. Oh iya, di tempat rantau kita pasti anak kampung, karena namanya pulang nggak pernah pulang kota kan? Nggak pernah. Jadi yang tadi pulang kampung dari kampung, balik lagi ke sini kan? Ya, tadi ada beberapa yang baru pulang kampung dari kampung. Ya. Balik lagi kemari. Ya, kita ini sekali lagi manusia jasmani dan rohani, jadi mengabaikan kerohanian buat kita jadi kayak binatang. Yang buat kita manusia adalah kerohanian. Kita mengejar itu juga. Tuhan ini ciptain kita seperti itu. Ya makanya dalam kekristenan ada intinya. Ada yang mau tahu inti hari kekristenan? 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17. 17-nya pasti pernah baca. Ayatnya terkenal biasanya retret tentang new creation, right? Barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kan gitu. Artinya ada yang tahu nggak apa? Artinya ada di ayat 15-nya. Pernah dengar nggak ayat itu? Pernah ya? Those who are in Christ are new creation. The old has passed away, the new has come. Ayat hafalan. Tapi ada yang tahu nggak konteksnya apa? Manusia lama seperti apa, manusia baru mestinya kayak gimana? Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. That's a gospel message, right? Supaya, ini tujuannya, apa? Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang mestinya berakhir di neraka bisa masuk surga? Bukan. Supaya, perhatiin, mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Interesting. Okay? The goal of Christianity, that we stop living for ourselves, so that we can live for God and do good to others. Kita hanya bisa berhenti hidup buat diri sendiri ketika kita hidup buat Tuhan. Dan hanya dengan demikian kita bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak punya ketertarikan untuk hidup buat orang lain. Tapi kerohanian akan membantu kita menyadari bahwa kita mesti hidup buat Tuhan. Sebagai seniman, pikiran saya sederhana. Saya nggak pinter-pinter amat. Makanya pas kemarin SMA-nya IPS. Karena semuanya bagus kecuali matematikanya mati beneran. Bukan matematika. Bener-bener mati, hampir 6. Biologi 8, kimia 9, fisika 8,5. Harusnya bisa masuk IPA, right? Harusnya bisa, tapi matematikanya hampir 6. Jadi gurunya bilang kamu bisa masuk sebenarnya IPA kalau kamu push. Matematikanya les kamu. Saya bilang saya nggak mau nge-push. I hate math. That's why akhirnya aku masuk IPS. Ya, masuk IPS, kuliahnya desain grafis. Sebagai seniman, pikiran saya sederhana, nggak serumit scientist. Oke, scientist berakhir banyakkan jadi ateis, sedih juga. Padahal mestinya kalau mereka mempelajari ciptaan sungguh-sungguh, harusnya menyadari makin kagum sama penciptanya. That's the ideal, how it's supposed to be. Karena semua penemu zaman dulu yang nemuin hal-hal yang penting, semuanya Kristen. Sekarang yang nemuin hal-hal yang nggak penting, semuanya ateis. Weird. Dan pikiran saya sebagai seniman sederhana. Kalau ada yang bagus pasti ada yang bikin. That's it. Ya kan? Ke belakang yang fasilitas yang tadinya tempat futsal, tempat gym, right? Sebelum pandemic. Lihat ke belakang langsung ada graffiti. Nanya ini yang gambar siapa? Sederhana. Ke tempat kids facility sana, ada yang gambar-gambar kecil nih, gambar siapa? Ngelihat graffiti pasti pikir siapa yang senimannya. Ngelihat apapun yang bagus kepikiran ini siapa yang nyiptain. Denger lagu yang bagus deh di Spotify, tiba-tiba lagunya siapa tuh kan gitu, yang nulis siapa, right? Pikiran saya sederhana, kalau ada yang bagus pasti ada yang bikin. Nah, kesadaran itu hanya dapat dari kerohanian, bahwa kita yang bikin Tuhan. Kalau kita yang bikin Tuhan berarti ada tujuan sang pencipta, sang desainer untuk desainnya dia, dan hidup kita hanya bisa ditemukan tujuannya
di penciptanya. Nggak bisa di tempat yang lain. You don't find your purpose in college. Lu nggak temukan in university. You found in God. And the church is supposed to be the place that you find God. Right? Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Baru ayat 17, jadi barang siapa dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama udah berlalu, yang self-centered, yang egomaniac, udah nggak ada lagi. Yang baru telah tiba, yang baru apa? Live for Jesus. That's the goal of Christianity. We live for God, sebagai ciptaannya kita hidup untuk sang pencipta kita. Balik ke bahasa saudara-saudara kita yang seberang namanya fitri. You know fitri? Kembali ke fitrah. Fitrah itu intinya, kembali ke tujuan semula. Engkau diciptakan buat sang pencipta, udah pasti. But we live, all of us live for ourselves. Secara daging itu kecenderungan kita. Makanya kalau ikut Yesus dibilang mesti apa? Pikul salib sama sangkal diri. Sangkal diri. You don't live for you. You're not exist for you. You exist and live for Him. Di mana kita belajar itu? Gereja. Support system. Makanya yang paling penting salah satunya ketika rantau adalah bukan cuma cari kos atau cari keluarga baru, tapi cari support system. Cari keluarga rohani yang baru. Secepatnya, gue mesti gereja di mana nih? Gitu. Ini kalau nggak bahaya. Ketarik pasti sama dunia ini. Ya di semua komunitas yang positif sekalipun belum tentu ngomongin Tuhan, kekekalan, pertobatan, enggak, belum tentu. Tapi hal-hal yang baik lainnya. Tapi sekali lagi, good without God is, pernah ada yang coba kurangin good, dikurang God, jadinya apa? Benar kan? Christianity is not about bad people being good. Bukan tentang orang jahat belajar jadi baik, bukan, tapi tentang orang-orang yang mestinya binasa. Tapi diselamatkan sehingga yang tadinya hancur, rusak, diperbaiki, diubah jadi baru. That's what Christianity is all about. Karena good without God, sekali lagi, ya jadi harus segera cari. Nah pertanyaan berikutnya timbul adalah kenapa community, kenapa church? Why community? Kenapa kita harus, kenapa nggak bisa, emang nggak bisa YouTubean sendiri gitu dari rumah gitu, nggak bisa? Kemarin pandemi bisa tuh, right? Kenapa mesti ngumpul lagi kan gitu? Di rumah aja lah, ya kan, sambil rebahan. Belum tumpang tangan udah rebah, kan dari awal udah rebahan. Dari awal udah rebahan soalnya. Yang orang nanya gitu, kenapa sih mesti komunitas, apa yang orang sebel dari komunitas? Drama. People hate drama. That's why menjauhi diri dari komunitas. Karena di mana ada 2 orang atau 3 orang berkumpul, di situ ada keributan. Ya kan pasti ada gesekan dong. Karena kan rame, kayak gini, senggol bacok kan semana aja kesenggol. Sorry, right? Dan semakin dekat komunitasnya, semakin erat sungguh-sungguh mereka semakin sering bergesek. Tapi uniknya untuk menajamkan, bukan untuk bikin kepahitan. Tujuannya kan itu, makin lama makin benar. Ya. Why community, ada 3 hal aku mau bagiin hari ini. 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 26. Kita masuk dari ayat tema tentang why community ada di sini. 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 26. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah, ada berapa hal yang mesti dikejar. Jadi kalau mau menjauhi nafsu orang muda harus mengejar yang disuruh dikejar. Kalau enggak pasti jauh nafsu orang muda, jatuh lagi kita. Cara menjauhinya adalah dengan mengejar yang mesti dikejar. That's how it's supposed to be. Kalau lu nggak mau kayak dunia ini, ya lu mesti mengejar Tuhan. Kalau nggak lu pasti kayak dunia ini. Ya, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah apa? Ada berapa hal di situ? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Kejarnya sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Kata firman Tuhan, kejarlah apa? Bersama-sama. Perhatiin. Why community? Karena Tuhan yang suruh. Ingat dari awal apa yang tidak baik ketika Tuhan ciptain semuanya sebelum dosa masuk. Nggak baik manusia sendirian. Dan ayat itu bukan tentang a state of being jomblo. No. Itu bukan tentang ayat jomblo. Jomblo itu tidak dosa. Ada amin yang masih jomblo? Boleh yang jomblo angkat tangan di sini? Nggak apa-apa, jangan malu. It's okay.
Nggak dosa, serius nggak dosa, itu ayat bukan buat jomblo, bener. Angkat tangan yang tinggi. Nggak, gue ngebantu lo, biar lihat yang mana yang masih single, right? Gue ngebantu lo yang masih, gak usah jual mahal, yang single bisa tengok kanan kiri, it's okay. It's so okay. Kita lihat tadi kesaksian banyak yang jadian, right? It's okay, nggak ada yang mustahil, right? Angkat tangan yang masih jomblo, it's okay. Single, gue akan sebut single, mungkin kalau jomblo tersinggung ya. Karena jomblo itu nasib, single itu pilihan, right? Ayat itu bukan tentang being jomblo, ayat itu itu tentang lu nggak punya komunitas. Nggak baik manusia itu sendirian, nggak bagus, makanya Tuhan bikin satu lagi. Ada yang nggak baik bahkan sebelum dosa masuk, lu sendiri. Nggak bagus, why community? Karena Tuhan yang bilang nggak baik sendiri. Right? Tapi kita lanjut dulu, ayatnya bilang apa? Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, yang datang beribadah, melayani, nggak punya udang di balik bakwan, nggak ada modusnya di belakangnya. Orang-orang yang tulus, yang benar-benar mau mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Kejarlah semua hal yang mesti dikejar itu bersama-sama dengan mereka. Right? Makanya apa? Poin pertama, why community? Karena kita nggak baik sendiri. Siapa yang bilang? Tuhan sendiri yang bilang, Kejadian 2 ayat 18. Lalu Tuhan Allah berkata, nggak baik manusia hidup sendiri, aku akan membuat, kalau bahasa Indonesia masa kini katakan apa? Teman. Ya, teman bukan pacar. Baca. Ayatnya bukan tentang asmara. Ini tentang friendship. Oh iya. Makanya apa, kalau mau asmara harus dari teman dulu. Dari teman jadi demen. Harus gitu yang natural. Jadi kalau ternyata bukan jodoh, udah pacaran 8 tahun ternyata bukan jodoh, gak jadi musuh pas putus. Tapi jadi teman lagi. Setuju gak? Jadi gak perlu pindah gereja kan kalau putus? Ayo. Right? Lagian gini, lu pindah gereja atau pindah negara, ntar surganya bareng. Ya, percuma. Oh ya? Buat apa ya kan? Lu mau lari kemana? Surganya bareng nanti. Mendingan belajar saling memaafkan, itu aja. Belajar untuk face the reality that we're not meant for each other. Kita emang gak diciptakan untuk satu sama lain, it's okay. Dia karena mulanya temen, jadi demen, bukan jodoh, jadi teman lagi, gak jadi musuh. Ya kalau enggak ntar pindah gereja berapa kali dong? Sepanjang hidup pernah pacaran putus 6 kali, 6 gereja lu pindah gitu. Sempat pindah agama sebentar, tapi menyesal balik lagi. Wah man. Right? Aku akan membuat teman yang cocok untuk apa? Membantu. You need help, we need help. Ya makanya gue tahu selibat bukan panggilan gue. Karena I need help, I definitely need help. Gue liat kamar gue dan kayak, this is so messy, kan, right? I need help. Gue gak bisa sendiri. Bukan cuma my room, I look at my life. I need help, I am messy, right? Dan kita bersyukur ada istriku. Dia bukan pembantu, dia penolong. Ya bukan pembantu yang bisa disuruh-suruh, dia penolong saya biar saya bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup saya. Tapi ada orang-orang yang terpanggil single, it's okay. Yesus single, baik-baik aja. Paulus juga, fine. Sekali lagi jomblo tidak dosa. Yeah, this is a take out for today buat some of you. Pasti akan nyangkutnya di situ, I know. Right? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan 12. Berkaitan masih poin pertama, tidak baik sendiri. Why community? Karena nggak baik sendiri, Tuhan yang bilang nggak baik. Oke. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia, atau bahasa orangnya bilang amsyong, ya, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ayat 12. Dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian apa? Mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin jadi satu sulit diputuskan. Kenapa 3? Kan 2. Kenapa 3? Karena 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ. Selalu ada dia. Ya, jadi yang lagi pacaran harus selalu ada Tuhan. Yang lagi menikah harus buat Tuhan. Ingat, Tuhan bukan pribadi ketiga di pernikahan. Dia bukan orang ketiga. Selingkuhan itu. Tuhan pribadi pertama dalam pernikahan. Makanya yang dipersatukan Tuhan. Dipersatukan siapa? Berarti siapa dulu yang ada di situ? Tuhan lah. Ngerti ya? Dia pribadi pertama, baru lu dan pasangan lu pribadi kedua dan ketiganya.
He's number one, always number one. Pacaran juga gitu. Ya problem pacaran anak muda sederhana, pacaran kudus. Gimana bisa pacaran kudus? Pacaran kudus mau tahu tips and triknya? Sederhana. Pacaran kayak Yesus ada di situ. Bapaknya ada di situ aja lo gak bakal aneh-aneh kan? Apalagi ada Yesus. Apalagi ada Yesus, right? Maka kalau belum pacaran, gua saranin nyanyi dulu. Ya, menonton bioskop, kalau beli tiket 3, ya. Jadi lo Yesus pacar lo. Social distancing, right? For the sake of holiness, oke? Okay? Tapi karena Yesus nggak kelihatan bisa taruh tas, ya kan, belanjaan lumayan, right? Atau kalau nggak punya duit buat beli tiket, tetap beli tiket 2 sebelum bioskop nonton atau ngapain pacaran, nyanyi dulu. Ku yakin kau hadir di sini, right? Lu mau aneh-aneh juga nggak enak, right? Kayak, aduh dia hadir di sini, siap, right? Easy, right? Pacaran kudus so easy. Pacaran kayak Yesus ada di situ because He is. He always does. Dia nggak pernah tinggalin kita. Dia selalu ada di situ. Ya, belajar hormati hadiratnya. Belajar hormati hadiratnya. Hargai hadiratnya. Jangan cuman rindukan penyertaan Tuhan, jangan tinggalin gua. Tapi pas mau bikin dosa, Tuhan lu ke WC dulu bisa nggak? Nggak enak nih gua mau bikin dosa tapi lu liatin terus ke WC dong. Tuh ada apa tuh? Kan gitu bikin dosa. What? Bener-bener aneh. Ya itulah kita ya. Yang kedua, why community? Yang kedua di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Ada ayat yang bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu apa? Bersama apa sendiri? Alright. Ayatnya jelas kok. Sebenarnya kalau baca Alkitab jujur lu pasti tahu kok. What need to do. What you ought to do, bukan have to. Karena aku gak suka kata harus. Harus tuh ada unsur pemaksaan di dalamnya, tapi mestinya. Ya idealnya tuh begitu harusnya. Mestinya, nggak perlu diharus-harusin, bukan wajib, tapi you need Him, you need each other, that's why kita berkomunitas. Karena kita memerlukan satu sama lain. Hendaklah kamu dalam apa? Hidupmu bersama in a community, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. So, the heart and the mind of Christ nggak bisa didapat dengan sendirian. Harus dalam hidup bersama. Nggak bisa dikejar sendirian, sekali lagi keadilan yang tadi kita baca di atas semua tuh. Ya, keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai nggak bisa dikejar sendiri. Ya, setelah nggak baik sendiri, yang kedua adalah nggak bisa sendiri. Siapa yang bilang? Tuhan. Ini Tuhan semua yang bilang nih, bukan menurut saya. Ya, bukan menurut pakar. Ya, I never listen to pakar, you know kenapa? Karena pakar nggak mati buat dosa-dosa saya. Saya lebih dengerin yang mati buat dosa-dosa saya. Saya lebih mendengar yang lebih mengasihi saya. Lainnya sebagai tambahan aja. That's why we go to college, kuliah, kampus. Kita belajar, tapi kita nggak menganggap itu lebih tinggi dari firman Tuhan. Karena mereka nggak mati buat dosa-dosa kita. Yesus yang mati buat dosa saya. I listen to Jesus more. Yang ketiga, why community? Karena ternyata bukan hanya nggak baik sendiri, dan nggak bisa sendiri, puji Tuhan kita nggak perlu sendiri. Ya, that's why ada Collective Indonesian. You don't have to be alone, you don't have to. Ya, walaupun ke Malaysia nggak ada siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa, karena kuliah tiba-tiba, but you don't have to be alone. Ada teman-teman Collective Indonesian ada di sini, dekat kampus, right? 5 menit jalan kaki, jalan kaki lama, mobil maksudnya. Jalan kaki ya lumayan, naik sepeda lah, sambil olahraga hitung-hitung kan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ayat ini cukup terkenal, khususnya buat nyindir yang udah lama gak gereja. Teman-teman, ayat firman Tuhan gak pernah mestinya dipakai buat nyindir ya. Bukan itu purpose-nya. Right? Menegur, mengoreksi, mengajar, menguatkan, right? Bukan nyindir. Ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, marilah kita saling memperhatikan. Kata saling muncul 1 kali. Supaya kita saling mendorong, muncul lagi 2 kali. Dalam kasih. Ya, dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 nih ayat sindiran paling sering dipakai. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang tuh yang hari ini nggak datang. Kira-kira gini, kalau hari ini yang nggak datang diomongin, kira-kira minggu depan bakal datang nggak? Ya enggak lah. Lu gosipin pas nggak datang, bener nggak? Jangan diomongin, didoain.
Diomongin itu lu ngomongnya ke orang lain, didoain itu lu ngomongnya sama Tuhan. Right? There's a big difference between prayer and gossip. Ya, gossip you talk to each other about another person. Prayer is you pray for that person to God. Ya, berarti gosip ya, walaupun gosip itu enak. Ada yang suka ngegibah di sini? Bertobat ya. Kita mesti berdoa, bukan ngegibah. Tetapi apa, marilah kita, kata saling muncul lagi. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru mestinya lebih sering kebaktian, lebih sering ibadah, lebih sering ngumpul kayak gini, lebih sering lagi. Right? Karena because we need each other and we need God. Tanpa tanpa persekutuan yang sehat, ya, tanpa pergaulan yang baik, pergaulan yang rohani, kita nggak bisa bersiap untuk kedatangan Kristus. Kita pasti akan asik sendiri, makin duniawi, right? We need each other, we need the church. Ya, what is a church? Aku tutup dengan ini. Yang terakhir, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Langsung dia naik, hebat dia. Iringin ya bro ya, biar gue terdengar lebih rohani, right? Jangan yang sedih-sedih tapi nadanya. Yang agak senja aja, senja. Senja. Dan tahu nggak senja? Jangan nggak tahu. 4.20 setengah 5, jam paling bagus buat ngeganja itu. Nggak ada yang tahu kan? Cuma ngasih tahu doang. Nggak boleh ngeganja, oke? No. Kecuali medical purposes, oke? Nggak boleh. Tapi musik-musik gitu ya, agak halu-halu galau gimana gitu ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Why community? Karena ada 3 hal tadi. Nggak baik sendiri, nggak bisa sendiri, dan puji Tuhan nggak perlu sendiri. Ya, ada collective Indonesian. So what is a church? It's a community of believers. What it looks like. Ya, di gereja mula-mula, di jemaat mula-mula ini yang terlihat. This is beautiful. Ini yang lagi kita kejar. Gereja makin lama bukan makin modern, makin jadul. Kita lagi balik justru pengen ke sini. When it first started, that's the real church. Ya, yang makin modern mungkin fasilitas. Ya, kontainernya. Tapi kontainnya nggak pernah berubah. Intinya, esensinya nggak pernah berubah. Pandemi ini menampar kita di wajah kita. Karena kita udah sibuk sama sensasi. Tiba-tiba dikasih pandemi sama Tuhan, diizinkan, pak, ditampar, dibalikin ke esensinya. What's the essence of the church? It's not the building. It's not more than just programs. It's never about kenyamanan. It's all about the people. Karena itu yang Tuhan perintahkan. Ya, perintah terutama di hidup seorang adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kalau perintah pertama atau hukum terutama untuk mengasihi, gagal mengasihi adalah pelanggaran terbesar. Dan bicara sense of purpose, kegagalan terbesar. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, this is what the church, the first church looks like. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, firman Tuhan, the gospel, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Berapa banyak jemaat barunya? Ini bukan kebaktian 3.000, jemaat barunya 3.000. Gile. Di hari kedua dia khotbah yang sama, Petrus, si penakut itu tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus dan jadi si pemberani. Di hari kedua dia khotbah, tebak berapa jemaat barunya? 2.000. 5,000 in 2 days. Crazy. Mendadak mesti beli bangunan kan? Nah, itu. Tadinya cuma di kafe, mana muat. 3.000 aja udah, hah? Kok banyak amat nih, mau ngumpul sampai jalanan udah ketutup. Makanya mereka zaman dulu sering kebaktian Padang. Di parkiran maksudnya, nggak ada bangunan ya, di jalanan gitu. Tapi karena bukan itu esensinya, nggak pernah tentang bangunan. It's never about the building, the church is the people. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. That's what they're all about. Selalu itu, kalau ngumpul tuh ngapain, nggak ngegibah. Right? Bertekun dalam pengajaran. Ya, dan dalam persekutuan. Love each other.
more. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Nah ini dia, ada makan-makan. Ya, makanya abis ini ada makan-makan, right? Alkitabiah soalnya. This is the church. Gereja tanpa makan-makan bukan gereja. Emang bener. Ya karena orang kalau lapar mau diomongin apa aja nggak masuk, bener kan? Makanya lu udah mulai kayak belum sarapan ya? Kalau gua udah, puji Tuhan tadi. Ya, serba salah emang ya. Kalau khotbah sebelum makan pada kesel karena lapar. Jadi khotbah kayak lama banget sih jenggot kan gitu. Buruan, gua lapar. Kalau khotbah abis makan pada ngantuk. Ini khotbahnya kapan? Ya emang nggak mau denger khotbah aja sih, mau kapan juga ya kan? Nggak ngaruh. I don't talk about you. I talk about the other people yang nggak datang, nggak deh. Nggak boleh gosip, nggak boleh. Lihat, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat, bukan cuma jasmani tapi juga rohani, roti dan doa. Jangan roti doang makanya. Ya, jangan cuma makan-makan doang, ada saling mendoakan nggak? Tadi kan udah doa, tinggal makannya doang nanti ya. Siap. Maka perhatiin, ketakutanlah mereka semua. Ketakutan itu bukan ketakutan yang kayak gimana, masa orang pada makan-makan pada takut, aneh kan? Mereka apa? In awe, kagum. Ya, there's nothing like this before. Kita nggak pernah lihat yang kayak gini. Kenapa? Karena umumnya zaman itu orang ngumpul itu berdasarkan etnis atau ras. Orang Mesir, orang Arab, orang Itali, orang Yahudi, ya, nggak ada yang ngumpul kayak gini. Ya, ini campuran semua sampai mereka disebut, arti Kristen yang sebenarnya itu apa? Itu etnis baru. Karena zaman itu orang nggak ngumpul antar etnis, semuanya satu etnis. Orang Itali, Arab, Yahudi, ya, Mesir, nggak ada yang ngumpul campur-campur. Kumpulan campur-campur baru Kristen, makanya disebut Kristen kenapa? Julukan sebenarnya, kayak bully. Ini orang-orang apa ya? Tapi ada orang ini, ada orang itu, ini orang apa mereka? Christians, Kristianoi. Itu new ethnos sebenarnya, etnis baru, campuran dari berbagai orang, dari berbagai suku bangsa yang semuanya ngikutin Yesus. Itu arti Kristen zaman dulu. Sebuah bully. Nggak ada, orang Kristen nggak menyebut diri mereka Kristen. Orang lain yang nyebut mereka Kristen. Kenapa? They're in awe. Kok bisa ya orang-orang yang segini berbeda bisa bersatu tuh gimana caranya? Kok bisa ya bukan saudara, bukan kenal juga baru, kok bisa kayak keluarga gitu, gimana caranya? Ngerti ya? They're in awe. Mereka ketakutan, kagum, akan mereka semua takjub. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mujizat dan tanda semuanya fungsinya untuk apa? Membawa orang bisa percaya berita Injil. Itu bukan tujuannya. Ya, tujuan dari tanda untuk menunjukkan arah. Ya, kalau untuk McDonald 200 meter, enggak lu suka, oh McDonald, thank you Tuhan Yesus ada McDonald. Enggak, 200 meter, sono ke McDonaldnya bukan di tandanya, bener? Banyak orang sibuk di mujizatnya karena itu. Dia pikir itu intinya. Gue sakit yang penting gue sembuh, bukan. Sembuh lo harusnya ngebawa lo ke Tuhan. Right? Financial breakthrough harusnya brought you closer to God. Bukan sebaliknya. Itu cuma tanda. Karena banyak orang baru di situ, banyak yang sakit. Banyak yang perlu mujizat, makanya para rasul bikin itu. Bukan mereka yang mampu, tapi Tuhan yang izinkan mereka melakukannya. Akan ada keperluan di situ. There's a need for miracles. Lanjut. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. This is crazy. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan bukan keinginan tapi keperluan masing-masing. This is crazy. Ini yang kita kejar. Gereja lagi coba ke sini. Ya, di sepanjang pandemi, we almost lost our buildings, church. Kami nyewa di mall, kita hampir kehilangan karena kita nggak punya duit untuk sewa. Dan duit yang terkumpul dari sedikit online service, waktu itu orang belum umum pakai scan barcode dan whatnot transfer. Suka lupa, udah berdoa, doa berkat, boro-boro, lupa transfer pasti lupa deh. Makanya mesti ditodong kan. Karena pasti lupa. Ntar aja lah gampang tapi akhirnya udah 2 tahun yang lalu terakhir persembahan udah lupa, pasti lupa. Right? Dari sedikit yang masuk, kita pakai buat apa? Buat orang. Karena banyak yang di PHK. Banyak yang bangkrut.
Dan we almost lost our church. Nggak punya duit buat nyewa. Tapi kita putuskan apa duit yang ada nggak kita pakai buat bayar sewa, kita pakai buat orang-orang karena the church is the people. Bukan bangunan itu. Kita hampir pindah ke ruko dan pikir udah kita bikin broadcasting church aja. Karena kita pikir gereja udah berakhir. Tapi keputusan kami tepat karena kami tahu ini yang kita lihat di Alkitab. Segala kepunyaan milik bersama. Jadi kalau ada yang kenapa semuanya ngerasain dan semuanya mikir gimana caranya gue bisa bantuin dia. Gue gak punya banyak, lu juga gak punya banyak, tapi kalau kita kumpulin kita bisa bantuin dia. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, every single day. Ada namanya gathered worship, kumpul. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ada namanya scattered worship. Ada yang ngumpul di gereja, ada yang di rumah masing-masing, right? Either it's called worship. Either yang gathered maupun yang scattered worship. Makanya ada cari CG, connect groups. Yang di rumah-rumah, right? Alkitabiah. Jangan lupa makan bersama ya. Jangan lupa. Dan harus tulus, nggak boleh ada modus. Ya, jadi kalau naksir bilang aja, nggak usah ditahan-tahan. Dan kalau nggak suka juga bilang aja, nggak usah pakai nama Tuhan. Ntar dulu ya aku tanya Tuhan dulu. Usah. Jangan gitu, kalau emang gak suka bilang gak suka. Yang nembak juga jangan bawa nama Tuhan makanya. Tuhan berkata, gini loh dek, Tuhan berkata tuh kamu tuh jodoh aku. Waduh, berat. Kenapa? Karena gak suka sama cowoknya. Akhirnya karena cowoknya bawa nama Tuhan, ceweknya juga harus nolaknya juga bawa nama Tuhan kan. Biar sesuai dong, valid. Oh, aku tanya Tuhan dulu ya bang, kan gitu. Kenapa pada seneng? Kisah nyata ya? Right? Akhirnya berapa hari kemudian, gimana dek? Udah ada kabar dari Tuhan kan gitu? Oh iya bang, sorry. Jadi gini loh bang, kata Roh Kudus, abang tuh bukan jodoh aku. Wah, kenapa itu tertolak dunia akhirat teman-teman? Bukan cuma tuh cewek nolak dia, Roh Kudus juga. Sakit banget kan? Udah kalau nggak suka bilang aja, gue nggak suka, you're not my type, that's it. Gak usah bawa kata Roh Kudus, fitnah itu namanya. Nggak boleh pakai nama Tuhan sembarangan, bener? Baik untuk nembak atau untuk nolak, nggak boleh. Harus dengan tulus hati, sekali lagi makanya kalau suka tinggal bilang, kalau nggak suka juga tinggal bilang. Kalau emang beneran teman, nggak akan jadi musuh kok. Paling canggung for 2 or 3 months, habis itu ya balik teman lagi. Ini kan? Nah ini, this is my favorite part, dan mereka disukai semua orang. Gereja gak perlu disukai semua orang dengan cara yang caper. Jadi kayak dunia ini gak perlu. We need to be the church that God wants us to be. Dan dunia akan kagum sama kita. Bukan kita yang niru dunia, dunia yang niru sama kita. Dikagumi semua orang, disukai semua orang. Ya, this is unpopular idea. Kita selalu berpikir kita harus jadi kayak dunia biar disukai sama semua orang. No. We need to be more like Christ to be loved by people. Dan mereka semua disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari. This is the church. Aku tutup dengan 2 quotes kalau teman-teman suka nyatet quotes biar kelihatan rohani. Yang nggak suka mulai hari ini. Lumayan. Naikin rating lumayan. Ya, gila ternyata dia bukan cuma ganteng dan pintar, dia juga rohani gitu ya. Gue saranin. Kalau mau caper, ini dia saatnya. Okay. We go to church to learn how to be the church because we are the church. Okay. Kita pergi ke gereja untuk belajar jadi gereja karena kita itu gereja. Kita gereja bukan bangunannya, bahkan bukan perkumpulannya, kitanya, Anda dan saya. Ya, ada gereja sebagai individu, Tuhan tinggal di dalam kita, bait Allah, right? Tuhan tinggal dalam kita sebagai individu, ada gereja sebagai perkumpulan. Kumpulan orang-orang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, gereja. Ada gereja yang universal. Gereja di Jakarta, di sini, di KL, gereja di Jakarta, gereja saya, gereja di seluruh dunia itu bagian dari tubuh Kristus. Right? Jadi gereja itu banyak, tapi khususnya ini. Gereja itu selalu orangnya. Nah, aku tutup dengan ini, satu quotes lagi.
A church is a family of believer, a spiritual support system. Sekali lagi jangan cuma nyari kos, nyari keluarga angkat, cari keluarga rohani. Welcome to Collective Indonesia. Oh iya, God bless, thank you. Kita berdoa bentar ya. Mudah-mudahan sederhana. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa ngelihat Tuhan. Tapi suara-Mu, firman-Mu yang sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa kami gak sendiri. You are here and you are near. Engkau di sini dan Engkau dekat. Thank you udah konekin kami sama Collective Indonesia. If it is home for me, Lord, I want to be here for the next 3 or 4 years. Aku di Subang Jaya, di Kuala Lumpur, di kampus ini. Makasih udah arahin aku, ingetin aku bahwa gak baik sendiri. Dan aku gak bisa sendiri. Dan puji Tuhan aku gak perlu sendiri. Makasih udah arahin aku ke sini. Kami berdoa biar semua firman yang ditabur, yang keluar dari mulut-Mu berasal dari hati-Mu ya Tuhan, gak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman. Untuk start do something and get connected as soon as possible. Because we know we need You Lord, kami tahu kami yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kami. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua yang terberkati dan rindu untuk menjadi berkat di sepanjang hidupnya. Semuanya berkata, amin. God bless, thank you.